Baik, selamat datang kembali di channel Efrata GE. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Materi ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi mahasiswa yang merupakan calon guru, khususnya pada jurusan matematika, yang seperti kita ketahui bahwa kadang-kadang juga guru mengabaikan proses penemuan nilai-nilai trigonometri. Jadi melalui konten kali ini kita akan dibekali bagaimana cara menemukan nilai sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Baik, pada trigonometri itu ada beberapa perbandingan trigonometri seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sana ada sinus, kosinus, tangens, dan bahkan kebalikan dari ketiganya ada kosekan, sekan, dan kotangens. Jadi beberapa perbandingan ini, nilai perbandingan trigonometri ini akan kita cari nilainya untuk setiap sudut-sudut istimewa. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mencari tahu dan menemukan seperti apa cara dalam proses penemuan nilai setiap sudut-sudut istimewa. Oke, seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal bahwa seringkali siswa ataupun mahasiswa bahkan guru kadang mengabaikan dalam pengajaran, tidak menjelaskan proses penemuan nilai-nilai trigonometri ini. Jadi seringkali siswa merasa bingung, ada tidak nggak ya cara menemukan setiap nilai sudut-sudut trigonometri itu tanpa harus menggunakan kalkulator. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas caranya seperti apa, tetapi hanya dikhususkan pada sudut-sudut istimewa. Sehingga pada bagian ini ada beberapa sudut-sudut istimewa yang akan kita buktikan. Yang pertama dulu yang 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu kalau kita perhatikan dari gambarnya, lah terus kita mau apakan sudut-sudut ini? Nah, untuk lebih jelas silakan perhatikan slide berikutnya. Oke, pada bagian ini yang pertama kita akan membahas untuk yang 0 derajat. Ingat yang 0 derajat, yang pertama dulu Anda harus perhatikan di sana ada segitiga OBA ya, segitiga OBA yang terdapat di dalam lingkaran, dan di sana terlihat jelas berjari-jari R ya. Pada koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti di situ ada juga sisi depan sama dengan Y, sisi samping sama dengan X, dan sisi miringnya sama dengan R atau jari-jarinya. Lalu yang 0 derajatnya bagaimana? Kan pasti akan timbul pertanyaan begitu, ya kan? Lalu yang 0 derajat itu, ingat bahwa jika besar sudutnya sama dengan 0 derajat, maka titik A dan B itu kan akan berimpit di titik P, ya kan? Titik A dan B itu akan berimpit pada titik P, sehingga akan mengakibatkan X sama dengan R dan Y itu sama dengan 0. Jadi setelah kita dapat nilai X sama dengan R dan Y sama dengan 0, baru kemudian kita masukkan pada setiap rumus perbandingan trigonometri. Misalnya untuk sinus 0 derajat, rumus sinus kan Y per R, berarti masukkan nilai Y-nya kan sama dengan 0, berarti 0 per R, berarti hasilnya 0. Begitu juga dengan cos 0 derajat, kan rumusnya X per R, berarti karena X-nya sama dengan R, berarti R per R jadinya kan sama dengan 1. Kemudian tangens 0 derajat, ya kan? Sementara rumus tangens kan Y per X, ya kan? Berarti masukkan nilai ininya, nilai Y-nya kan berarti 0 per X kan. Jadi hasilnya 0. Begitu juga dengan untuk kosekan. Kosekan kan rumusnya kan R per Y, ya kan? Berarti masukkan nilai Y-nya, berarti jadinya nanti R per 0. Nah, ini kan tidak terdefinisi. Begitu juga dengan nilai sekan dan kotangensnya. Lalu selanjutnya untuk 90 derajatnya bagaimana? Kan bisa timbul pertanyaan begitu, ya kan? Lalu kita perhatikan konsep awalnya, ya kan?
konsep awalnya, kemudian perhatikan tanda panahnya. Nah, kalau misalnya 90 derajat, berarti kan R-nya itu akan berimpit pada, atau R itu akan berimpit pada sisi Y, ya kan? Sehingga menimbulkan Y itu sama dengan R dan X-nya itu sama dengan 0. Itu diakibatkan karena titik A itu akan berimpit pada titik Q, sementara titik B itu akan berimpit pada titik O. Sehingga nilai X-nya kan sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan R. Baru kemudian kita masukkan lagi dengan pada rumus-rumus perbandingan trigonometri. Misalnya sinus 90, ya kan? Berarti Y per R. Berarti karena Y-nya sama dengan R, berarti R per R kan sama dengan 1. Begitu juga dengan cos 90. Cos 90 kan rumusnya X per R. Berarti karena X-nya sama dengan 0, berarti 0 per R sama dengan 0. Begitu juga dengan tangans. Kan rumus tangans Y per X, berarti R sama dengan R per 0. Dan ini kan tidak terdefinisi. Sehingga kita udah dapat sinus 90, cos 90, tangens 90. Dan begitu juga dengan yang kebalikan dari ketiga perbandingan trigonometri ini. Di slide sudah kelihatan sekali. Di situ ada kosekan, sekan, dan kotangen untuk sudut 90 derajat. Oke, setelah 90 derajat, lalu yang untuk 30 derajat bagaimana, Pak? Iya kan? Lalu untuk yang 30 derajat itu caranya adalah kita mencoba, kan di sana terlihat jelas ada segitiga abo, ya. Abo, dan kita akan mencoba mencerminkan segitiga abo itu terhadap sumbu X, sehingga didapat segitiga A aksen, ya, A aksen BO yang kongruen dengan segitiga abo yang tadi, ya kan? Kemudian jika kita perhatikan kan berarti terbentuk suatu segitiga sama sisi, ya kan? Jadi ketiga sisi kemudian itu memiliki panjang yang sama, ya kan? Memiliki panjang yang sama. Itu artinya untuk panjang R itu sama dengan 2Y, ya kan? Untuk panjang R itu sama dengan 2Y, atau Y itu sama dengan setengah R, ya kan? Y itu sama dengan setengah R. Lalu nilai ini kemudian kita manfaatkan untuk mencari nilai X-nya. Lalu untuk mendapatkan nilai X-nya, kita memanfaatkan rumus Pythagoras, sehingga kita bisa mendapatkan nantinya panjang X-nya. Jadi untuk mendapatkan X-nya, berarti X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Sementara kan kita udah peroleh nilai Y-nya sebesar setengah R. Berarti X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 kurang setengah R pangkat 2. Lalu kemudian R pangkat 2 dikurang seperempat R pangkat 2. Sehingga nanti diperoleh X pangkat 2 sama dengan 3/4 R pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh nilai X-nya sebesar setengah R akar 3. Lalu kita udah peroleh nilai X, nilai Y-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mensubstitusikannya pada rumus perbandingan trigonometri. Jadi seperti di sinus-sinus sebelumnya, ini sinus 30 derajat. Berarti kan Y per R. Silakan masukkan nilai Y dan nilai R-nya, ya kan? Sehingga jadinya setengah R per R, sehingga diperoleh nilai sinus 30 derajat sebesar 1/2 atau setengah. Kemudian yang cos 30 derajat, kan rumusnya kan X per R. Berarti silakan masukkan nilai X-nya. Berarti setengah R akar 3 per R. Sehingga diperolehlah nilai cos 30 derajat itu sebesar 1/2 akar 3. Begitu juga dengan tangens 30 derajat. Kan Y per X, sehingga masukkan nilai Y-nya. Jadinya setengah R per setengah R akar 3. Kemudian diperoleh 1 per akar 3. Lalu kemudian Anda rasionalkan lagi, sehingga diperolehlah setengah akar 3. Dan begitu juga dapat dilakukan untuk
kebalikan trigonometri yang lainnya seperti kosekan, sekan, dan kotangens. Lalu selanjutnya, ternyata dengan pendekatan ini selain kita mendapatkan nilai sudut istimewa yang 30 derajat, ternyata akibatnya juga berdampak pada besar sudut 60 derajat. Ternyata dengan pendekatan ini kita juga bisa mencari nilai sudut istimewa yang 60 derajat. Sehingga pada besar sudut 60 derajat ini kita masih memanfaatkan nilai Y-nya sebesar setengah R dan X-nya sebesar setengah R akar 3. Baru kemudian silakan Anda substitusikan pada setiap perbandingan trigonometri, misalnya sinus 60 sehingga karena rumusnya X per R berarti kan jadinya setengah R akar 3 per R sehingga diperoleh setengah akar 3. Kemudian yang cos 60 karena rumusnya Y per R berarti silakan masukkan jadinya setengah R per R diperolehlah cos 60 derajat setengah. Dan begitu juga dengan tangens 60 derajat karena rumusnya X per Y sehingga silakan masukkan nilai X dan Y-nya jadinya setengah R akar 3 per setengah R sehingga diperoleh akar 3. Maaf, di slide itu ada kesalahan ya. Di situ ada 1 per akar 3. Itu salah, yang benarnya adalah akar 3. Sehingga untuk yang ketiga lainnya seperti kosekan, sekan, dan kotangens dapat dicari dengan menggunakan rumusnya masing-masing dengan nilainya setengah R dan X-nya setengah R akar. Lalu selanjutnya untuk yang 45 derajat. Seperti yang kita ketahui di sana kan ada segitiga abo ya. Namun kan jika misalnya disesuaikan dengan besar sudut 45 derajat, maka segitiga itu akan membentuk segitiga sama kaki. Itu artinya kan jadinya panjang OB sama dengan panjang AB, sehingga mengakibatkan nilai X sama dengan nilai Y. Sehingga dengan nilai X sama dengan Y, baru kemudian kita akan mencoba mencari nilai R-nya atau masing-masing nilai X dan Y-nya dengan pendekatan Pitagoras. Di situ ada X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Baru kemudian nilai Y itu gantikan dengan nilai X ya kan. Jadinya X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sehingga 2X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan setengah R akar 2. Dan didapat pula nilai Y-nya sama dengan setengah R akar 2. Sehingga karena kita sudah memperoleh nilai X dan Y-nya, maka kita sudah bisa mencari setiap nilai sudut istimewa untuk yang 45 derajat. Misalnya sinus 45 derajat karena rumusnya Y per R ya kan, Y per R, maka kita bisa mensubstitusikan setiap nilainya. Jadinya setengah R akar 2 per R sehingga diperolehlah sinus 45 derajat itu setengah akar 2. Kemudian yang cos 45 derajat rumusnya kan X per R, jadinya setengah R akar 2 per R sehingga cos 45 derajat itu sebesar setengah akar 2. Begitu juga dengan nilai tangens 45 derajat karena rumusnya Y per X, maka silakan gantikan nilai Y dan nilai X-nya jadinya setengah R akar 2 per setengah R akar 2 sehingga diperolehlah nilai tangens 45 derajat itu sama dengan 1. Begitu juga dengan nilai perbandingan trigonometri lainnya seperti kosekan, sekan, dan kotangens dapat dicari dengan menggunakan rumus masing-masing. Beberapa yang sudah kita temukan sebelumnya mulai dari yang 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Kemudian kita sudah menyajikannya dalam bentuk tabel dan dapat dilihat masing-masing nilai untuk setiap sudut-sudut istimewa dan untuk setiap perbandingan trigonometri dapat diketahui pada tabel berikut ini. Lalu kan akan timbul pertanyaan, itu kan yang 0 sampai 90 derajat. Bagaimana yang berada di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan keempat? Jadi untuk mengetahui yang nilai trigonometri yang di kuadran kedua, ketiga, dan keempat itu kita patokan pada kuadran pertama. Dan di sana juga nanti kita bisa cari tahu nilai sudut pada kuadran lainnya itu dengan berpatokan pada kuadran pertama
yaitu dengan mempelajari nantinya mengenai sudut-sudut berelasi. Nanti akan terjawab pertanyaannya. Pertanyaan ini akan terjawab. Baik, sampai di sini pemaparan materi tentang trigonometri, tentang sudut-sudut trigonometri. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.